Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin ذي الخلق العظيم إمام المتقين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Al-Muhtaramun, para alim ulama, tokoh masyarakat, bil khusus Ketua DKM Masjid Jami' At-Taqwa Bapak Haji Agus Subandrio mata'anallahu bitul hayati, segenap para sesepuh, para pengurus, hadir bersama kita Profesor Dr. Himawan mata'anallahu hayati, para Rangkuti, dan para sesepuh-sesepuh lainnya. Semoga sehat walafiat, panjang umur, dan penuh dengan keberkahan. Jamaah, kita buka kajian kita ini membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai, pewakif masjid ini, wabil khusus kepada sahibul kitab al-alim al-allamah al-imam Syekh Ahmad bin Abdurrahman ibn Qaddam al-Maqdisi wal-imam al-Ghazali. Kana syai'un ilailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jamaah, kita niat i'tikaf dan niat belajar ya. Niatnya karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha taubatan nasuha la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Emang apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga sehat walafiat, berkah. Kita perasaan setahun yang lalu ketemu tahun 2005 di tempat Pak Haji Agus Sukabumi. Sekarang sudah tahun 2026, setahun yang lalu. Taib, kita sekarang sampai di bab baru kata Saimin, babul uzlah 109. Bab ini dalam ilmu tarbiyah memang selalu diangkat ya. Kalau bahasa hadis itu i'tikaf sebetulnya. Ada waktu-waktu kita untuk punya waktu bersama Allah, punya waktu untuk mentarbiyah diri kita sendiri itu. Kalau kita sering bergaul dengan orang banyak dan kita belum kuat
maka kagak ada waktu kita bersama Allah. Orang soleh ada waktunya harus beruzlah, ya, dalam rangka tarbiyah. Nah, jangan uzlah terus, enggak. Nanti ada waktunya dia tampil, ya. Para santri itu sedang beruzlah sebetulnya. Waktu yang khusus dalam ilmu. Nanti ada waktunya dia berbicara. Imam Abdul Qadir Jilani mengatakan an-nutqu la fil bidayah, an-nutqu fil akhir. Bicara itu nanti di ujungnya, di akhir. Tapi ada orang-orang yang udah enggak sabaran. Kayak orang belajar silat, baru belajar 3 jurus sudah pengen tampil aja. Tapi dalam tarbiyah kita disuruh terus udfun wujudaka fi adil khumul. Tanamlah dirimu di tempat yang khumul, yang tersembunyi. Ya, terus mentarbiyah dirinya, melatih dirinya, riyadhah dirinya, ya, sampai jadi orang-orang yang mumpuni pada saatnya dan disuruh bicara, ya. Itu intinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid din wad dunya wal akhirah. Babul uzlah. Bab beruzlah, yaitu menyendiri, ya. Ikhtalafan nasu fil uzlati wal mukhalatati. Banyak orang berbeda pendapat tentang uzlah dan bergaul, ya. Ayyatuhuma afdal, mana yang lebih bagus? Bagusan menyendiri aja atau bergaul, ya. Ma'anna kullu wahidatin minhuma la tanfakku an fawaidin wa ghawaidin, ya. Sementara satu dari keduanya tidak akan lepas dari yang namanya fawaid dan ghawaid, ya, faedah-faedahnya dan kerusakan-kerusakannya. Dua-duanya ada 2 sisi itu. Ada nilai positif, ada nilai yang negatifnya, ya. Ada nilai baik, ada nilai yang buruknya. Dua-duanya ada, ya, nanti akan diangkat. Wa aktsaru zuhad ikhtaru, ya. Ada banyak zuhad maka ikhtaru al-uzlah. Kebanyakan para ahli zuhud, orang-orang yang zuhud, ya, mereka memilih uzlah, ya. Wa mimman dhahaba ila ikhtiyaril uzlah, di antara atau yang termasuk yang berpendapat memilih uzlah adalah seperti Imam Sufyan Ats-Tsauri, Ibrahim bin Adham. Jamaah pernah dengar, ya, saya cerita apa enggak di sini? Bagaimana taubatnya, ya, Ibrahim bin Adham. Ini kana min abnail muluk, salah seorang anak raja. Dia sultan beliau. Hidupnya selalu berpoya-poya. Senangnya bawa pasukan bapaknya ke hutan berburu gitu, ya. Hidupannya selalu dengan kemewahan. Satu saat ketika sedang berburu itu ada hidayah, ada taufik, ya. Datangnya dari siapa? Datangnya dari arnab, kelinci. Ada yang mengatakan sa'lab, serigala. Ya, Sa'lab ini bilang, "Ya Ibrahim," katanya, "alihada khuliqta, alihada umirta." Dia lagi berburu, Pak, tahu ada suara itu yang bilang, Ibrahim, untuk kehidupan seperti ini Anda diciptakan. Untuk berpoya-poya, gaya-gayaan begini Anda diperintahkan. Itu kupingnya seperti disambar petir, kaget. Dia langsung berhenti. Bilang sama anak buahnya, berhenti. Ada suara, katanya.
Lalu terdengar lagi dari pelana kudanya, sampai juga ngomong, Ibrahim, alihada khuliqta, alihada umirta. Itu dengar seperti itu Pak. Itu namanya Pak, jazabat inayah ilahiyah. Ada magnetis, itu pertolongan dari Allah. Dapat taufik, dapat hidayah. Ini mahal. Ini namanya ni'mah ma'nawiyah atau ni'mah batiniyah atau ni'mah baqiyah, ni'mah ukhrawiyah. Ya, dia enggak bisa dirasakan. Ini kalau ini dirasakan. Ya, ma'nawiyah, batiniyah. Ya, seperti ilmu, cahaya, bimbingan, hidayah. Langsung beliau turun dari kudanya. Langsung dia pakai baju kebesaran, ya namanya raja, ya, putra raja. Dilepasin tuh, anak buahnya sudah dipanggil. Bajunya Bunggawa kan baju wolko, kasar itu kan. Dia pakai, dia tukar. Lalu dia serahkan langsung kudanya semuanya. Salam bapak ya, saya mau mencari Allah. Itu gitu. Langsung beliau berjalan ke Badiah, padang pasir, terus menembus perjalanannya begitu panjangnya sampai beliau sampai ke Mekah. Ya, bertemulah dengan Imam Thawri, Imam Fudail bin Iyad, sahabatnya itu. Sampai beliau akhirnya makan selalu dari hasil tangannya sendiri. Beliau bekerja jaga kebun seseorang gitu. Terus dalam rangka suluk perjalanan mencari Allah, meninggalkan dunia, hidup dalam kezuhudan. Ya, kita mungkin yang merasa hidupnya serba gaya-gaya harus segera sadar. Besok bulan Ramadan, ya. Banyak teman kita yang sudah dipanggil oleh Allah, ya. Harus persiapkan diri kita dengan baik. Sudah saatnya kita kembali kepada Allah, memperbaiki diri kita, mengkonsep, ibarat mendownload lagi diri kita nih. Untuk apa kita diciptakan, mau apa kita hidup ini, itu sadar. Ya, jangan terus sibuk aja sama dunia. Ingat, ya man li dunyahu istaghal. Orang-orang yang selalu disibukkan dengan dunianya. Qaddana minkumul ajal. Nah, sebentar lagi ajal udah dekat sama kita. Ya, harus kita persiapkan diri kita untuk liqa ma Allah, bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah. Nanti uang yang miliaran, tanah yang begitu lebar-lebar, mobil yang banyak kagak kita bawa. Yang kita bawa amal soleh. Ya, kain kapan. Nah, perbanyaklah amal soleh selagi Allah masih kasih apa? Nikmat hidup. Ya, jangan lalai, jangan lupa sama Allah. Katanya, jangan terus-terusan tidur, jangan terus-terusan goflah, jangan terus-terusan lalai. Segera sadar, ya. Fafirru ilallah, larilah kepada Allah. Ya, jangan sibukkan nafsu, tapi sibukkan hatinya kepada Allah. Nah, di antara orang-orang yang berpendapat lebih memilih uzlah adalah Sufyan al-Thawri, Ibrahim bin Adham, Daud al-Ta'i, wal Fudail bin Iyad. Ya, ini enggak sempurna nulisnya. Bishr al-Hafi dan yang lainnya. Wa mimman dhahaba ila istihbabil mukhalatati, dan di antara orang-orang yang berpendapat istihbab, lebih menganjurkan untuk hidup dalam mukhalatah, bergaul kepada orang lain, adalah Sa'id bin Musayyab, Syarih dan Sya'bi dan Ibnu Mubarak, ya, dan yang lainnya. Ibnu Mubarak pernah berkata, saya salah satu ingat dan ini, kata beliau, ujian itu sebenarnya satu, ujian kematian, tapi menjadi dua katanya. Kenapa? Orang yang ditimpa musibah dia kagak ridho, dia kagak ikhlas, dia kagak sabar, dia larut dalam musibah itu.
belum bisa nerima, ya. Ini namanya mautuddin, agamanya mati, tauhidnya rusak, berantakan. Nah, dia nggak bisa nerima takdir dan kehendak Allah, ya. Musibahnya jadi dua, musibah kematian dan musibah dia kagak ikhlas, kagak ridho dengan takdir Allah. Nah, ini musibah yang lebih besar daripada musibah yang pertama, ya. Walikulli ta'ifatin fima dhahabat ilaihi hujjaj, ya, hijajun. Ini jamak dari hujjah. Dan bagi setiap kelompok ini, ya, kelompok tadi yang berpendapat sebaiknya bergaul, berpendapat sebaiknya uzlah, ya, ilaihi hujaji, ilaihi hujajun, ya, memiliki dalil-dalil, ya. Artinya mereka bukan hanya ikut-ikutan, mereka punya argumen tersendiri. Wa nahnu nusyiru ila dzalik, dan kita akan mengisyaratkan kepada itu semuanya. Amma hujjatul ula, adapun argumen yang pertama, ya, pendapatnya siapa tadi? Kalangan daripada Sufyan Ats-Tsauri, Ibrahim bin Adham, Daud At-Tai untuk hidup beruzlah. Mereka berpandangan begini. Amma hujjatul ula, argumen yang pertama, faqad rawiya fi sahihaini min hadithi Abi Sa'id qala, ya, diriwayatkan dalam hadis sahihaini Bukhari Muslim dari hadis Abi Sa'id, beliau berkata, dikatakan, ya Rasulullah, ya, ada sahabat nanya sama Nabi, ya Rasulullah, ayyun nasi khair, manusia yang mana yang paling baik, ya. Qala, Nabi menjawab, rajulun yujahidu bin nafsihi wa mali, seseorang yang berjihad dengan dirinya dan dengan hartanya. Dia korbankan dirinya, hatinya, pikirannya, waktunya, tenaganya, dan hartanya untuk di jalan Allah, ya. Yang kedua, warajulun fi sya'bin min syu'abin, ada seseorang yang tinggal di celah-celah pegunungan, artinya di daerah pegunungan, ya, iya, di lembah-lembah pegunungan. Ya'budu rabbahu, dia tetap walaupun tinggalnya di pegunungan dia tetap menyembah Allah, ya. Wa yad'u an-nasa min syarrihi, dan membiarkan manusia selamat daripada syarrihi, kejahatan dia. Jadi dia beruzlah, dia menghindar agar keburukan yang ada dalam dirinya kagak nempel ke orang lain. Dia lebih memilih hidup untuk beribadah aja sama Allah, nggak bergaul, takut-takut kejelekan dirinya nempel ke orang lain. Ini bagus, Pak. Jangan terbalik. Oh, saya mau kagak mau bergaul sama jamaah taqwa. Kenapa? Takut saya terkena virus. Jadi dia merasa dia tauhid, dia suci, dia bersih. Dia mengira orang lain banyak penyakitnya. Ini bagus. Dia malah memilih, saya mungkin banyak kejelekannya, keburukannya. Takut jamaah bergaul dengan kami nanti kena virus. Bukan virus batuk, bukan. Virusnya penyakit hati, ya. Kita masih ada sifat ujub, sombong, ria. Kalau orang gedeg aja, iri, dengki, takut-takut temannya bergaul ke bawah. Maka dia lebih memilih mundur. Dia untuk tinggal di gunung-gunung, ibadah kepada Allah, menghindar agar keburukannya kagak nempel ke orang lain. Ini dua hal, ya. Yang satu, orang yang jihad. Kalau jihad berarti dia bergaul, ya, berinteraksi dengan orang lain, yang mengorbankan hartanya dan dirinya. Wa fi hadithi Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dan dalam hadis Uqbah bin Amir, semoga Allah ridha kepadanya, qala, beliau berkata, qultu,
aku berkata atau bertanya, "Ya Rasulullah, man najatu?" Wahai Rasulullah, apa sih itu sebuah keselamatan? Ya. Sampai hidup selamat ya Rasulullah. Qala, kata Nabi apa? Amlik alaysa lisanak. Kuasai lisanmu, artinya apa? Jagalah lisanmu. Apa yang selamat katanya salamatul insan bihifdzil lisan. Manusia akan selamat dengan cara dia bisa menjaga lisannya. Kan banyak gara-gara lisan doang orang jadi main bunuh-bunuhan. Ya, tonjok-tonjokan. Gara-gara apa? Lisan. Sembarangan nuduh lah, dusta, mencaci, menghina, memfitnah. Ya. Gara-gara lisan banyak bahaya lisan. Udah sampai kita udah ya? Udah belum? Bahaya lisan. Jadi kuasai atau jagalah lisanmu. Kalau mau selamat, jaga lisanmu. Kalau bahasa kita apa? Mulutmu harimau. Gara-gara salah ngomong kita dimakan harimau. Artinya banyak karena ya sanksi-sanksinya. Wal yas'aka baitaka. Ya. Dan cukuplah Anda berada di rumahmu saja gitu. Wabki ala khati'atin, dan menangislah atas kesalahan-kesalahan Anda. Jadi kalau berbuat salah ya menyesal gitu, nyesal, menangis, aku salah gitu. Dia malam nangis, habis salah ngomong sama istrinya, salah ngomong sama bininya, salah ngomong orang tuanya, nangis, ya Allah kenapa saya ngomong begitu, nyakitin istri, nyakitin orang tua, ya, nyakitin tetangga, menangis. Ya. Disebutkan orang yang berbuat dosa dia ketawa-tawa, nanti masuk neraka dia ngejengker ya. Nah, dan sebaliknya. Wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, Umar bin Khattab semoga Allah ridha kepadanya berkata, ini sahabat yang luar biasa ini. Hidupnya dari kegelapan jahiliyah, kejahatannya luar biasa. Kan bapak-bapak belum pernah membunuh putrinya. Ini Sayyidina Umar pernah membunuh putrinya hidup-hidup. Putrinya dikubur hidup-hidup. Kalau beliau kalau habis sholat ke kanan ya, nangis, ingat putrinya yang dikubur hidup-hidup. Lihat sosok orang yang kejahatannya membunuh putrinya itu berubah jadi orang yang sholihin. Ya bapak-bapak kita semuanya yang pernah jatuh di dunia gelap, ya jangan putus asa. Rahmat Allah, kasih sayang Allah jauh daripada marah dan murkanya. Terus perbaiki diri, ya. Sampai dikisahkan orang ahli maksiat, ya, dia mulai tobat, dihitung langkahnya. Cuma beda satu langkah menuju kebaikan, Allah catat jadi orang baik. Jadi jangan, saya mah udah terlanjur jahat dah, jangan. Udah terlanjur ahli maksiat aja terus, jangan. Ya, tubuh ilallahi taubatan nasuha, tobat nasuha. Insyaallah Allah terima tobatnya. Ya, Allah ampuni dosa-dosanya. Karena Allah juga senang kepada hamba-hambanya yang taubat, kembali kepada Allah. Ya, Allah sibuk banget tuh. Atau kita ya tadi juga pernah sholat, mabuk mulu, maksiat terus, tahu sadar. Itu Allah sudah senang banget. Ya, maka Allah sibuk. Malaikat itu siapin tuh, hambaku sudah mulai menuju jalanku. Siapin buat dia surganya, tempatnya, begitu. Ya. Jadi jangan putus asa. Baik. Wa qala Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ya. Laudittu
anna baini wa bainan nasi baban min hadidin, katanya nyelam taukid ya, aku sungguh gitu, waditu berkeinginan, widad atau berharap dah, anna baini, bahwa antara saya dan antara manusia banyak itu ada pintunya dari besi gitu ya, la yukallimani ahadun, sehingga orang kagak bisa bicara sama saya begitu, wala ukallimuhu, saya juga nggak bisa bicara sama dia ya. Ini kan dalam konsep tadi uzlah ya, artinya dia nggak mau ketemu sama siapa dah, membatasnya pintu dari besi gitu, sampai saya nggak bisa ngomong sama dia bisa ngomong sama saya ya, hatta alqallaha subhanahu, sampai nanti saya berjumpa dengan Allah, artinya sampai datang kematian. Ada orang-orang yang pengen ya hidup seperti itu tuh, saking takutnya ya daripada pergaulan yang, coba bapak-bapak ya, ini sedih biasanya, hal-hal yang biasa ketemu nih dua bapak-bapak yang udah pensiunan, dua di mana itu, yuk di kopi apa? Di kopi apa sini mendekat? Hah? Luas. Ya, duduk situ dah, kopi, rokok, dan mulai ketemu sampai mulai pulang berapa jam itu ngomongnya apa itu? Ya, itu lihat ngomongnya. Kalau ngomongnya jelek-jelek semua, ya Allah, pertemuan yang penuh dengan marah dan murkanya Allah, nggak sadar. Ya, banyak rezekinya itu Allah tarik kembali, Allah cegah gara-gara mulutnya salah ngomong, ghibah, namimah, ngelantur kemana-mana. Kalau temannya doyan perempuan, ngomong perempuan, ya begitu. Nah, daripada begitu mendingan saya tinggal yang tercegat dengan pintu besi, nggak bisa ketemu siapa-siapa. Demi menjaga apa? Jangan sampai bicara yang jelek-jelek ya, berbuat yang maksiat. Kata qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud ya, kunu yanabi'al ilmi, jadilah Anda mata air ilmu atau sumbernya ilmu. Wa masabihal laili, jadilah Anda lentera-lentera atau lampu-lampu di malam hari. Jadi apa? Jadi orang yang pencerah ya. Ahlasal buyuti, jadilah Anda orang yang penghuni rumah, di rumah aja gitu. Judadul qulubi, orang-orang yang hatinya hidup ya. Khulqanu thiyabi, orang-orang yang menggunakan pakaian yang sederhana aja. Eta tu'rafuna fi ahli sama, Anda dikenal oleh penduduk langit. Wa tukhfauna ala ahli al-ardh, namun Anda enggak dikenal ya oleh penduduk bumi. Jadi orang-orang soleh Pak itu yang berarti malaikat itu kenal semua itu di daerah komplek PU itu ada banyak orang soleh itu. Kalau pengajian banyak yang hadir, itu dicatat tuh, laporan ke atas semua. Ya, jadi bapak jamaah sekalian, ibu-ibu, kita yang hadir di majelis ilmu itu semua tercatat oleh malaikat, terlaporkan. Itu membawa juga keberkahan bagi kampung kita, komplek kita. Kemarin Jumat saya sengaja mengantarkan itu, ya, goflah. Ya, di antara goflah adalah orang yang katanya kagak sering duduk di majelis ilmu, itu goflah. Kagak berteman dengan orang-orang yang soleh-soleh, itu goflah. Ya. Kagak duduk bareng dengan para pemberi nasihat, itu goflah. Bahkan mindal jafa, orang yang hatinya error, jelek adalah dia tahu ada orang soleh, ada guru datang ke masjidnya, dia kagak hadir. Itu jafa, hatinya rusak.
Ya, karena hati yang baik selalu rindu kalam Allah, kalam Rasulullah, kalam solihin. Ini kan kalamnya kalam orang soleh, kalam Rasulullah, bukan kalam saya hanya ngomong doang, nyampein. Tapi ini ditulis, ditoreh oleh orang-orang yang sudah mujahadah kepada Allah, ya, mengalami dunia yang luar biasa dalam mengekang nafsunya, hidupnya bersama ayat-ayat Allah, hidupnya bersama sunnah-sunnah Nabi. Ya, kagak ada kecuali mutiara-mutiara yang keluar dari ya mulutnya, perkataannya. Wa qala Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda, semoga Allah ridho kepadanya, berkata, "Ni'ma sawma'atil mar'i al-muslimi baituhu," katanya. Saumah itu tempat ibadah. Sebaik-baiknya tempat ibadah seorang muslim adalah baituhu, rumahnya. Yakufu lisanahu, dia bisa menjaga lisannya. Wa farjahu, menjaga kemaluannya. Wa basarahu, dan menjaga matanya. Coba bapak-bapak ada waktu dikit jalan-jalan ke mall aja. Ngapain? Ya, cuci mata. Udah benar-benar cuci mata itu. Semua dilihatin. Ya. Dia di rumah terjaga. Ya. Ini jangan disalahpahamin. Berarti kita di rumah terus. Kan lagi bicara aja tentang uzlah dulu. Nanti ada waktunya kalau mantap udah keluar justru mewarnai orang lain. Ini takutnya kita belum kuat diwarnai oleh lingkungan. Enggak kuat, terbawa, ya. Tetangga yang mabok ikut mabok, bahaya kan. Tetangga yang tinggal sholat ikut tinggal sholat, namanya, ya. Kemudian wa iyyakum wa mujalisul aswa, jauhkan oleh kalian, ya, majlis-majlisnya orang-orang pasar, maksudnya pemahamannya orang-orang yang kagak baik-baik, ya. Fa innaha tulhi wa tulgha, sesungguhnya mereka itu selalu tulhi, ya, lalai itu. Kemudian tulgha, melakukan perbuatan yang sia-sia, ya. Wa qala Daud, jadi gini Pak ya, ini mungkin jamaah yang ini kita astagfirullahaladzim, maksudnya orang-orang soleh itu kalau di rumahnya aja tapi dia lalai, goflah, ya. Contoh yang mudah ya, ini ada HP, isi lihat gambar-gambar, ini ada Quran. Itu di rumah ketika dia pilih HP, dia lihat film-film begitu banyaknya, itu dia lalai itu, Pak. Itu jatuh dia manzilahnya di hadapan Allah, ya. Padahal misalnya yang dia tonton dia hanya film umum aja, nggak ada yang jelek-jelek. Itu orang soleh merasa jatuh di hadapan Allah, karena berjalan waktunya, berjalan napasnya dia bersama nafsu itu, bukan bersama Allah, ya. Ya, 24 jam ini bersama Allah, ini bersama setan, atau bersama hawa nafsunya, beda sih. Itu yang ditakutin orang-orang yang zillah. Nah, seperti saya sampaikan di mana kemarin di sana ya, di Sukabumi, orang-orang soleh takut itu dapat hijab. Hijab apa? Dapat apa? Penghalangnya narul hijab. Takut itu tertutup, nggak bisa dapat ilmu, itu nggak dapat cahaya, hidayah, inayah, itu paling ditakutin. Ya, kenapa? Karena hatinya kotor, apalagi maksiat. Katanya al ilmu nur wa nurullah la yuhda, itu kaidahnya. Ilmu itu cahaya tidak akan diberikan kepada orang yang ahli maksiat. Puasa mah kagak maksiat zahir, maksiat batin. Apalagi maksiat batin susah. Ilmu nggak bisa rusuh, nggak bisa masuk karena kekotoran hatinya. Kedua ada narul apa?
su'ud, sudud. Ada orang-orang yang Allah buat apa? Itu berat sekali melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Dengar azan, dengar tapi berat untuk berwudu, berat untuk sholat. Ini menangis. Jiwa kita seperti itu. Ada majelis taklim, ada maulid Nabi, dia nongkrong di kafe, jangan. Ya, hal-hal kebaikan segera. Nah, itu menunjukkan sehat, namanya akalnya sehat, jiwanya juga sehat. Ada orang-orang yang memilih kehidupan yang sia-sia waktunya. Yang ketiga, ada orang yang alokasi bu'ud, jauh dari gaya kehidupan orang muslim, dari manhaj tariqah Allah, syariat Allah, ya jauh. Nah, ini kalau udah gini udah hatinya mati tuh. Orang yang masih hidup hatinya ini yang paling bahaya. Ya, dia nggak kenal masjid, udah nggak kenal Al-Quran, nggak kenal orang soleh, nggak kenal majlis ilmu. Yang kenalnya majlis bola, majlis ini di bawah begitu. Nah, itu orang itu kan kesian tuh. Harus kita ajak, kita rangkul, kita bawa agar jangan terus ghaflah, jangan terus tidur, jangan terus lalai. Ya, ingat harus kembali kepada Allah. Tugas kita, ya, kita lihat saudara kita, wah lalai ajak, anak kita lalai ajak, gitu ya. Jangan kita soleh sendirian, jangan ajak orang lain. Biar sama-sama masuk surga. Nabi bilang apa? Satu aja, Nabi kagak ridho kalau ada umatnya yang di neraka. Berarti Nabi pengennya semuanya umatnya bagus-bagus semuanya, berada di jalan Allah, berada dalam hidayah dan inayah Allah. Ya. Baik. Qala Dawud At-Ta'i, fir, nah, ini fil amr namanya. Fir minan nas, larilah anda dari manusia. Kama tafiru minal asad, sebagaimana anda lari daripada asad, singa. Ya, itu yang singa yang takut dulu, kabur duluan. Nah, juga sama begitu artinya lebih baik beruzlah dulu. Ya. Waqala Abu Muhallil, akhadha bi yadi Sufyan Ats-Tsauri. Ini kisah cerita, kata Abu Muhallil, katanya Sufyan Ats-Tsauri memegang tanganku, kemudian wa akhrajani ilal jabanah, ya, lalu akhrajani, ya, membawaku, katanya, ke jabanah, ya. Jabanah itu sebuah pemakaman, ya. Fa'tazalna nahiyatan, kemudian kami i'tizal, ya, kami menyendiri dah di satu sisi. Fabaka, lalu menangis, ya. Tsumma qala, lalu beliau berkata, ya Aba Muhallil, in istata'ta alla tukhalita fi zamanika ahadan faf'al. Ya, dikasih nasihat nih Abu Muhallil sama Sufyan Ats-Tsauri. Muhallil, jika engkau mampu, ya, sebaiknya kamu jangan bergaul kepada seorang pun di masamu, di zamanmu, faf'al, maka lakukanlah, ya. Muhallil, udah, ya, kalau mau bergaul itu di masjid aja, di masjid Allah hadir, di masjid ilmu, itu berkah, gitu ya. Wal yakun hammuka, katanya, marmata jihazik. Nah, ini sebuah istilah juga. Hendaknya himmah, keinginanmu, semangatmu, perhatianmu itu apa? Marmata jihazik, untuk memperbaiki bekal perjalananmu, gitu ya. Wa amma hujjatun man ikhtara al-mukhalatata. Nah, baru sekarang, ya, pihak yang kedua, kelompok yang dua. Adapun argumen dalil, ya, orang yang memilih untuk bergaul. Fa min dzalika qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Ya, dari argumen-argumen itu diantaranya adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-mu'minul ladzi yukhalitun nasa, orang mukmin yang bergaul kepada orang banyak, wa yasbiru ala adzahum, dan dia sabar atas kejelekan-kejelekan mereka. Ya, disakitin, dihina, dicaci, digibahin, dituduh, ya dia sabar. Khairun minalladzi la yukhalituhum, itu lebih baik daripada orang yang kagak bergaul kepada mereka. Lihat Pak, ya, kalau udah kuat bergaul itu lebih baik daripada kagak bergaul. Tapi dia udah kuat, ya. Wala yasbiru ala adahum, dan lebih baik daripada orang yang kagak sabar atas adahum, atas kejahatan-kejahatan orang lain. Wahtaju bi asya'a ghairi dzalika, ya, dha'ifatun la taqum biha hujjatan ala dzalik, ya. Mereka juga berargumen dengan hal-hal yang selain daripada itu, dan itu katanya dhaifah, lemah, ya. La taqumu biha hujjatan ala dzalik, tidak bisa dijadikan dasarnya, ya. Ada orang berhujahnya seperti ini lemah. Minha, diantaranya qaulullah ta'ala, firman Allah ta'ala, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu, ya, janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih. Kalau dalilnya ini hada dhaifun, lemah. Li'anal murad, karena maksud daripada ayat ini adalah, ya, tafruqu ara wal madhahib, ini masalah perbedaan pendapat, ya, bukannya masalah pergaulan. Perbedaan pendapat, perbedaan mazhab fi asli syariah, dalam pokok-pokok syariah, ya. Wahtaju aidan, dan juga ada yang berargumen dengan argumen yang lemah juga. Mereka berargumen juga dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hijrata fawqa tsalas, katanya, jangan hijrah di atas atau lebih daripada 3 hari. Qalu, mereka mengatakan, wal uzlatu hajrun bil kulliyah, uzlah adalah hijrah secara total. Wa hadza dhaifun, ini juga pendapat yang lemah. Li'anna al-murada bihi, karena maksud daripada uzlah adalah qat'ul kalam wassalam wal mukhalatah al-mu'tada, ya, atau menghentikan kata-kata untuk menjaga keselamatan dan pergaulan yang biasa, ya. Jadi bapak-bapak, ada waktunya kita bergaul, kita misalnya kalau dikit-dikit disambar teman, jalan-jalan lah, kapan mau belajar, kapan mau mutolaah gitu. Saya mohon maaf, harus minimal merasakan, ji nongkrong yuk, ji teman-teman kuliah misalnya, teman-teman SMA, sini, bukannya kita nggak pengen gitu, ngikutin nafsu mah pengen. Tapi itu waktu kita, kalau itu apa? Sebenarnya biasa kita ngajar lagi, butuh mutolaah, itu ini terus begitu. Jadi bukannya nggak pengen, nggak berpengen, tapi waktunya kagak ada memang. Ya, untuk ini, jadi silaturahmi dan konsep-konsep ilmu musta'lim gitu, ya. Kecuali memang hari liburan gitu, lebaranan waktu ketemu, ya, ketemu gitu. Artinya waktu kita gunakan untuk yang manfaat, jangan yang leha-leha. Faslun fi dzikri fawaidil ghuzlati wa ghawailuha
wa kashful haqqi fi fadliha, ya. Wa kashfil haqqi wa fi fadliha. Pasal berbicara tentang menyebutkan faedah-faedahnya uzlah. Apa faedahnya apa saja dan apa juga ghailahnya, ya, kekurangannya. Wa kashfil haqq, dan menyingkap kebenaran, ya, dalam faedahnya. I'lam anna ikhtilafan nasi fi hadha aidan huwa ka ikhtilafihim fi fadilatin nikah wal azubah. Ketahuilah bahwa perbedaan manusia dalam hal ini juga, katanya, itu ka ikhtilafihim, seperti perbedaan mereka fi fadilatin nikah wal azubah, pada keutamaan menikah dan masih membujang. Ya, kan di mana? Kayaknya udah pernah dulu ya. Juga ada mana yang lebih baik, membujang atau menikah? Kan itu beda, ada iya, beda status, ada nilai kebaikan, nilai keburukan. Ya, ada fawaid, ada ghail juga kan. Kalau udah berumur, udah matang, ya, pasti bagusnya menikah. Anak muda, uangnya banyak, udah kerja, punya rumah sendiri, mapan, nggak nikah, bahaya. Bisa-bisa maksiat gitu. Kalau pengangguran, belum jelas, udah pengen nikah, bahaya juga. Ya, karena sekarang masukin istri ke rumah sakit aja beranak itu perlu uang, ya. Nah itu kayak gitu maksudnya, ya. Jadi perbedaan manusia dalam hal ini tentang uzlah atau tidak uzlah itu sama seperti keutamaan orang menikah dan orang yang membujang. Artinya ada sisi positif dan negatifnya, ada waktunya gitu. Wa qad dzakarna anna dzalika yakhtalifu bi ikhtilafil ahwal wal ashkhas. Dan kami telah menyebutkan bahwa hal itu perbedaannya karena perbedaan kondisi dan, ya, masalah apa? Ashkhas. Masing-masing pribadi beda-beda. Mana saya ketemu orang umurnya 51. Wah, sama saya bapak beda 1 tahun doang. Bapak kenapa enggak menikah? Oh, dia cerita, saya lebih baik enggak menikah karena ini. Oh, ada alasannya ya. Ya. Itu apa? Secara pribadi, ya, beda-beda. Ada saya belum nikah karena saya ngurusin orang tua saya yang sakit terus banyak. Terus adik-adik saya sampai enggak nikah. Ada yang begitu. Ya. Fakadzalika naqulu fi ma nahnu fihi, ya. Demikian juga kita mengatakan, ya, dalam pembahasan kita ini. Fal nadhkur awalan fawaidal uzlah wa hiya sittun. Maka kita akan menyebutkan pertama kali faedah-faedahnya beruzlah, yaitu ada 6. Al-faidatul ula, yang pertama, al-firaghu lil ibadah. Orang yang beruzlah kan artinya dia kurang berinteraksi dengan orang banyak, maka dia punya apa? Punya firagh, punya ruang yang luas untuk beribadah, ya. Kedua, wal istinasu bi munajatillah subhanahu. Dia juga punya apa? Istinas. Ada merasa dekat, akrab itu. Istinas itu anis, ya. Bimunajatillah, dengan munajah kepada Allah. Bapak-bapak coba, bapak-bapak 1 hari kagak sholat 5 waktu, nggak zikir, nggak selawat, nggak istighfar, nggak baca Quran, itu merasa jauh nggak sama Allah, Pak? Jauh, Pak. Soalnya orang yang goplah hatinya, ya, dia udah nggak terasa. Tapi kita kagak bisa. Karena al-ahdu bainana wa bainallah as-shalah. Perjanjian kita orang muslim sama Allah di sholat. Kalau kita udah enggak sholat, udah tarokat din gitu, hadamad din gitu. Jadi kagak bisa itu. Ya. Orang muslim hidupnya selalu hatinya kepada Allah dan manhaj hidupnya kepada Nabi.
Mau kagak mau harus disadari bahwa hidup kita ngikuti hidup Nabi, manhaj Nabi, sunnah Nabi. Ya, kehidupan sehari-harinya. Bahkan tanpa terasa lisan kita sudah menyebut nama Nabi lebih daripada 60 kali. Coba lagi azan, ada suara Nabi situ kan disebut. Ya mengikuti. Berapa kali disebut lagi azan? Hah? Lagi azan 2 kali? 2 kali. 2 kali. 2 kali 5 10. Komat sekali 5 udah 15. Lagi sholat nyebut nama Nabi kan? Berapa kali itu? Hitung daya. Kemudian habis wudu nyebut nama Nabi enggak? Kecuali yang kagak baca doa wudu enggak nyebut. Kalau nyebut dia nyebut, baca dia nyebut. Ya. Tanpa sadar sebenarnya jamaah udah bersama Nabi terus. Tapi ada yang menyebut nama Nabi bil azamah, bil hub, dengan keagungan Nabi, rindu sama Nabi, cinta sama Nabi. Ada yang nyebut nama Nabi biasa aja. Ya. Kayak bapak misalnya nggak suka sama Pak Prabowo, nyebut nama Prabowo biasa, Prabowo. Ya. Tapi senang beda kan. Ada merasa menghargai seseorang gitu ya. Jadi hidup kita enggak lepas daripada hidup cara Nabi ya. Bapak-bapak kan dari masuk masjid aja udah manjat Nabi. Kaki kanan itu dari ilmu Nabi. Baca doa dari ilmu Nabi. Jangan duduk sebelum tahiyatul masjid dan Nabi. Pas sholat tadi kita nengok kanan nengok kiri itu dari Nabi. Habis sholat berzikir dari Nabi. Ini habis ngaji nih, selesai ngaji kita suruh sholat dari Nabi. Manhaj Nabi. Ya. Nah, saya juga menulis tuh tanya jawab dan judulnya itu 1 hari 1 malam bersama Nabi ya, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Fa inna dzalika yustad'a firaghan. Sesungguhnya hal itu kita menuntut punya waktu yang faragh, yang kosong gitu. Kalau kita munajat ya perlu waktu kita. Fala firagha ma'al mukhalatata. Tidak akan terwujud tuh ya. Kalau kita selalu mukhalatata, ya banyak bergaul. Baru mau baca Quran, baru menghafal Quran, baru mau ini dipanggil sama temannya, ditelepon, jalan-jalan yuk, jalan lagi. Nggak ada kesempatan akhir kita apa? Bersama Allah, bersama manusia terus, ya. Gak usah Allah dah, gak usah Allah ya. Istri dulu istri itu. Kalau bapak-bapak nih, diri keluar, kesepian gak pak? Sepi sih kita. Kagak aja yang ngajak ngobrol. Nggak ada yang bantuin di rumah, sepi deh. Waktu kita habis akhirnya sama orang lain, nggak sama istri. Nah, ada orang yang waktunya keluar bersama Allah, ada yang kagak bersama Allah. Kalau bapak aja keluarnya nggak bisa taklim, itu bersama Allah berarti. Ya, berkah juga istrinya. Taib. Fal uzlatu wasilatun ila dzalika. Maka uzlah adalah sebuah sarana untuk tadi punya waktu bermunajat kepada Allah, punya waktu dekat kepada Allah, punya waktu baca Quran. Kan ada orang-orang Pak yang nggak sempet buka pegang Quran aja nggak sempet 1 hari 1 malam. Baca Quran aja nggak sempet. Di jamaah kalau saya ngomongin ngaku nggak nih? Ada nggak yang baca Quran 1 hari? Padahal Pak, haknya baca Quran dalam 1 hari 1 malam itu 100 ayat. Man qara'a mi'ata ayat faqad adda haqqal qiraah. 100 ayat tuh. Kalau 1 juz sudah luar biasa. 100 ayat paling berapa sih Pak?
paling 20 menit. Saya nggak sempet tuh. Saya buka TikTok apa aja. Gua terasa udah setengah jam. Sejam. Ngikutin film-film India, Cina, sejam setengah, lama itu. Kuat kita artinya. Dia wakfah menyediakan dirinya kepada gitu-gituan tuh sempat mengikuti misalnya perkembangan politik. Lagi rame nih masa ijazah kelar-kelar itu terus sanggup kan? Tapi buka Quran dia nggak sanggup itu. Berzikir 100 kali aja dia nggak sanggup. Makanya jamaah beruntung duduk di masjid ini tuh. Ya yang tadinya itu terlebur semuanya dengan hadir di majlis ilmu. Katanya lebih baik daripada orang yang sholat 1000 rakaat. Lebih baik daripada orang yang menjenguk orang sakit 1000. Lebih baik daripada orang yang mengantar jenazah 1000. Udah luar biasa. Ya luar biasa jamaah. Udah begini, diampuni oleh Allah, dicatat melakukan ketaatan. Ya, ini saya selalu mana ya? Saya bawa ini nanti saya mau kembangin. Ini saya menulis di buku. Kun aliman wa muta'alliman tiwal umrik. Keutamaan hadir di majlis ilmu. Itu luar biasa. Kata Imam Syafi'i luar biasa, menambah kita cinta kepada akhirat gitu. Yang tadinya hatinya tinggi sombong jadi tawadu gitu. Yang tadi amalnya riya jadi ikhlas. Nah, ini keberkahan majlis ilmu ya. Baik. Fal uzlatu wasilatun ila dzalik khususan fil bidayah ya. Uzlah adalah sebuah sarana untuk itu, untuk kita bisa punya waktu bersama Allah, punya wakfah katanya ya, muhasabah fil bidayah, apalagi khususnya dalam di awal-awal ya. Qila li ba'dil hukama, dikatakan kepada sebagai hukama. Ini hukama ini orang-orang yang punya ilmu, dia amalkan ilmunya langsung dari Allah, dari berkahnya amal ilmunya ya. Illa ayy syai'in afdha bihim az-zuhda wal khulwata ya. Kepada sesuatu apa yang bisa menghantar mereka kepada zuhud dan khalwah, bisa menyendiri. Qala ilal unus billah, untuk dekat kepada Allah ya, dekat sama Allah. Makanya kan dari sekian waktu yang Allah kasih, waktu yang paling sepi, yang orang jarang itu tengah malam. Kegiatan duniawiya kan hilang tengah malam. Beda ya orang yang bermain saham. Ada dia malam. Tapi malam itu malam untuk istirahat. Di situ dia bangun. Dengan orang-orang lalai dengan tidurnya, asik sama tidurnya, dia bangun malam. Dia pengen berdua-duaan sama Allah, pengen unus dekat sama Allah, istighfar yang banyak. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar sampai tatamada, air matanya mengalir, nangis. Itu kan ada dua katanya mata yang dicintai oleh Allah, dua mata yang terjaga karena dia menjaga perbatasan tanah ya dari musuh-musuhnya. Ada yang matanya dia malam-malam enggak tertidur tapi dia bersama Allah, dia menangis, dia bertobat, dia berzikir gitu ya. Jadi ajak matanya biar cengeng Pak, jangan matanya melotot mulu, melotot dunia, yang menangis ya. Nanti jadi saksi, ya Allah mata saya pernah nangis ya Allah, pernah taubat malam-malam ya Allah, ingat dosa-dosa, ingat pernah kurang ajar sama orang tua, nyakitin saudara, nangis gitu, zalimin orang lain gitu ya. Ya seperti itu. Habis ngaji enak-enak habis waktunya ya. Berarti udah pas ya. Nah ini satu baris lagi sebelum malam. Qala Uwais Al-Qarni ya radhiyallahu anhu. Nah, ini orang yang kata Rasulullah, Umar jika kau ketemu dia, ini cium tangan sama dia tuh, minta doain tuh. Uwais Al-Qarni ya.
ma kuntu ara anna ahadan ya'rifu rabbahu fayanisu bi ghairihi. Aku katanya belum pernah melihat seseorang yang dia betul-betul kenal sama Allah, kenal sama Tuhannya, sementara dia akrab dengan orang lain. Ya, sementara dia akrab dengan orang lain pada selain Allah. Jadi dia mengatakan orang yang betul-betul dia mengenal Allah, dia punya waktunya bersama Allah. Bapak-bapak kalau pengen mulia jangan hanya yang 5 waktu, Pak. Itu mah emang udah ini kita katanya, modal kita. Itu aja kita kehilangan 1, udah hilang tuh, rugi kita. Ini yang 5 ini kita tunaikannya kagak hudur hatinya sama Allah, juga kurang kualitasnya. Makanya ditambahin biar ada sayapnya. Zuhurnya ada qobliyah, ada ba'diyah, ya. Asarnya ada qobliyah, maghribnya ada qobliyah ba'diyah, isanya ada waktu duha, malam tahajud. Nah, ini emang ini apa sih kegiatan orang muslim begitu? Begitu Pak, duha biar rezeki berkah juga. Ya, duha salah satunya menarik rezeki. Malam tahajud. Ini lisan kan dikasih oleh Allah, Pak. Ngomong apa, Pak? Ya, memuji Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Pagi sore ingat raditu billahi rabba wa bil islami dina wa muhammadin nabiyya wa rasulullah. Itu. Istighfar yang banyak, salawat yang banyak. Emang ini lisan untuk itu. Untuk memuji Allah, bersyukur kepada Allah, untuk ngomong yang baik-baik. Sama istri ngomong bagus-bagus, sama anak bagus-bagus, sama orang lain bagus-bagus. Jangan kalau ngomong nyeletik, nyakitin orang. Jangan. Ya. Itu orang yang paling jelek katanya, dikasih lisannya untuk kemungkaran. Semoga bermanfaat. Allah kasih kita dijaga oleh Allah, mendapatkan ilmu, cahaya, bimbingan orang-orang salihin, selalu dalam penjagaan Allah, husnul khatimah, panjang umur, ketemu Ramadan, ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim wa ballagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa la rabbina hamidin. Allahumma akrimna bis-sihhah wal 'afiyah لنتعلم علوم الدين ثم ننشرها وأكرمنا بالحفظ والفهم حتى نحفظ كل ما سمعنا وقرأنا من القرآن الكريم والعلم وارزقنا لذة الطاعة والإبادة وطلب العلم يا أرحم الراحمين. اللهم إني استودعتك على ما قرأته منها وسمعته من هذا الكتاب فاردده إلي عند حاجة إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وارزقنا عملا في رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمدلillah rabbil alamin. Jamaah, sebelum doa kafaratul majelis, nanti habis sholat syuruk saya minta foto bareng-bareng ya. Saya sedang melakukan penelitian ini biar ada bukti. Jadi nanti minta tolong foto bareng-bareng. Sekali 2 kali udah, baru kita makan ya. Nah, kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.